dan gila itu yang saya katakan untuk Indonesia saat ini, terutama para pejabat Republik Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana mereka menempatkan indikator pertumbuhan ini ekonomi untuk strategi politik dan propaganda. Kali ini kehebatan ya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ya Purbaya ya yang sudah merilis pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2026 konon mencapai target sebesar 5,6%. Bukan hanya saya tentunya yang akan mempertanyakan dan juga membantah bagaimana nilai statistik tersebut dijadikan sebagai upaya sesat dan upaya yang membunuh realita dan juga tidak peka dan tidak merasakan apa yang saat ini sedang terjadi, terutama bagi saya dan masyarakat pelaku usaha. Bapak Ibu sekalian, baru ini dirilis ya bahwa konon Indonesia ya memasuki 2026 ini dipandang sebagai optimisme untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ya di atas 5%. Dan ini ya dalam angka-angka yang tertulis. Jadi saya katakan angka-angka yang tertulis tersaji ya Indonesia tumbuh 5,61%. Ya, barang tentu ini menjadi sebuah veto yang sangat dibanggakan bagi pemerintah Prabowo untuk mendeklarasikan kepada rakyat, kepada pengamat yang kritis, dan tentunya ini yang menjadi persoalan bagi Menteri Ekonomi dan Pak Prabowo sendiri. Anda akan berhadapan langsung ya kepada pelaku usaha, dan ini tidak bisa ditipu apalagi direkayasa, karena konstruksi angka yang Anda tuliskan melalui catatan pertumbuhan ini akan ya dilawan dengan kondisi-kondisi dan parameter yang tentunya memang sangat berseberangan sekali. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagaimana pengeluaran ya hingga pemerintah bisa memberikan optimisme bahwa Indonesia sedang baik-baik, ini dilihat dari konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi yang gede banget 2,94%, investasi 1,79%, konsumsi pemerintah 1,26%, dan net ekspor 0,77%, dan yang lain-lain minus 1,15%. Jadi ada satu bagian minus, hanya ini dikatakan lain-lain. Pertama kita akan membahas bagaimana konsumsi rumah tangga. Nah, ini ceritanya. Indonesia saya pikir saat ini sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat terbunuh daya belinya, masyarakat kehilangan pekerjaannya, masyarakat banyak yang di PHK, dan masyarakat tentunya para pemilik modal tidak bisa melakukan ekspansi, menunda dan bahkan berhenti dan bahkan membubarkan usaha-usaha yang saat ini sedang dijalankan dan proyeksi usaha-usaha yang akan dilakukan. Ini menjadi pertanyaan yang tidak kaleng-kaleng ketika angka konsumsi rumah tangga mencapai 2,9%. Siapa yang belanja, siapa yang tentunya menjadi ekosistem ekonomi, dan tentunya duit dari mana rakyat hingga bisa dikatakan konsumsi rumah tangga menjadi ya portofolio sangat menarik hingga menempatkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi triwulan pertama. Kemudian ada beberapa hal yang
tentunya menjadi pertanyaan besar bagaimana konsumsi pemerintah ya, dan kaitannya dengan kebijakan efisiensi anggaran, dan yang jauh lebih penting menurut saya dampak dari ya efisiensi anggaran dan juga konsumsi pemerintah, dan tentunya pertumbuhan ekonomi yang diciptakan efek domino mata rantai ekosistem ekonomi. Ini menjadi sebuah kenyataan yang menurut saya perlu digarisbawahi, apa betul ya konsumsi pemerintah memberikan layaknya seperti konsumsi rumah tangga yang kita anulir ya, sedang tidak baik-baik saja, namun secara faktual angka-angka pertumbuhan ekonomi triwulan pertama justru di situ tertera konsumsi pemerintah juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan pertama. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa menurut pemerintah yang menjadi faktor penopang ekonomi ya. Yang pertama tentunya ini saya melihat program-program struktural ya pemerintah, dan disinilah sebenarnya angka-angka yang sebenarnya bisa dikutak-katik dan juga dimanipulasi hingga rakyat dan juga pelaku bisnis dalam hal ini tidak berkutik untuk melihat angka-angka pertumbuhan ekonomi ini sebagai bagian dari rekayasa dan praktek ya penipuan terhadap kondisi real Indonesia. Disebutkan bahwa kebijakan diskon tiket transportasi Lebaran, penyaluran tunjangan hari raya, dan penetapan suku bunga acuan Bank Indonesia. Boleh Anda bicara masalah kebijakan makro dan lain-lain, tetapi keseluruhan dari aspek-aspek yang tadi Anda sebutkan menurut kita secara garis besar masyarakat dan pelaku ekonomi tidak ya memberikan signifikasi pengaruh nyata terhadap kita. Yang kedua, disebutkan bahwa tingginya nilai investasi yang dipicu percepatan proyek strategis dan antara. Saya tidak tahu bagaimana otak-atik, sekali lagi otak-atik ya, apa yang saat ini sedang dilakukan Danantara dan juga holdingnya, hingga bisa dikatakan bahwa mereka Danantara disinyalir salah satu penopang pertumbuhan ini. Ini juga kebijakan yang notabene rakyat sama sekali tidak bisa ya melampaui analisanya dan juga cara pandangnya, karena memang disinilah menurut saya ya bagaimana manipulasi ini terjadi dalam tataran sangat-sangat kompleks dan level-level kebijakan strategis yang kira-kira hanya bisa dipahami, dibuat, dan jika perlu dipaksakan untuk bagaimana indikator-indikator yang tadi saya sampaikan dalam klaster Danantara ini bisa mereka perbuat dengan suka-suka. Dengan demikian saya katakan bahwa yang menjadi ruang lingkup Danantara menjadi portofolio pertumbuhan ekonomi. Kembali lagi, ini bukan masalah yang dihadapi masyarakat, bukan persoalan yang substantif yang manfaat dan kendalinya ada di masyarakat, dan tentunya sekali lagi inilah celah yang paling gurih, paling lezat untuk memanipulasi data dasar pertumbuhan ekonomi. Kemudian ini dikatakan sekali lagi bahwa dikatakan konon daya beli masyarakat terjaga sehingga aktivitas ekonomi terus bergulir. Inilah kemudian pemerintah kembali mengeluarkan sebuah statement ekonomi makro dengan mengatakan kebijakan ekonomi sedang baik-baik saja, dan tentunya angka-angka yang mereka keluarkan sesuka hati. Di balik keseluruhan data-data tersebut secara faktual, saya termasuk pelaku ekonomi mengatakan bahwa daya beli sedang tidak baik-baik saja, dan secara umum dan utuh kita menyatakan apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa daya beli masyarakat terjaga adalah kebenaran yang diplesetkan, artinya pembohongan. Kemudian
saya juga tidak bisa memahami bagaimana dampak nyata daripada MBG ya, karena dalam ekosistem paling kecil dalam lingkungan saya dan juga lingkungan pertemanan bisnis teman-teman saat ini yang mengelola proyek MBG, dan tentunya mereka dalam tahapan-tahapan awal justru sedang melakukan investasi besar-besaran, membayar sebuah royalti, membayar sebuah sistem, membayar instrumen-instrumen fisik dan non-fisik, dan tentunya mereka sedang dalam eskalasi kebutuhan maksimal, dan pembayaran, pengeluaran ini bukan hanya dilakukan oleh pemanfaatan uang sendiri, tetapi juga pemanfaatan orang lain. Dan yang lebih menyakitkan lagi bahwa MBG juga nyata-nyata menurut kita apa yang dikatakan menopang ekonomi nasional ini perlu dikaji secara komprehensif, secara menyeluruh, karena ekosistem yang dibangun dalam MBG itu betul-betul terlalu eksklusif, serta merta melibatkan vendor-vendor utamanya adalah para pihak yang mempunyai afiliasi politik, hubungan darah, hubungan partai, hubungan komunitas, dan hubungan militer tentunya, yang ini menjadi alasan mengapa kita sangat memilih opsi ragu-ragu bagaimana MBG ini sudah barang tentu nilai proyek fantastik, sehari belanja pemerintah nyampe 1,6 triliun, tetapi dampak dan rekayasanya terhadap keseluruhan ekonomi patut dipertanyakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya memahami secara utuh dan menyeluruh, tetap berkesimpulan apa yang digantikan Persebaya saat ini sebagai pertumbuhan yang ekonomi melampaui target yang menjadi pagu pemerintahan. Dan tentunya saya tetap berpikir bahwa apa yang disampaikan pemerintah terkait pertumbuhan ini adalah kebohongan yang tentunya harus kita berani untuk mengungkapkan, karena apa yang pemerintah lakukan, tuliskan, dan propagandakan pencapaian 5,61% ini adalah wujud dari sebuah fundamental ekonomi menurut mereka dengan segala proyek dan program-programnya. Tetapi bagi kita melihat dalam eskalasi dan persepsi yang berbeda, karena pemerintah saat ini membutuhkan sebuah kepercayaan diri, membutuhkan legitimasi politik, dan tentunya juga kepercayaan internasional. Dan yang jauh lebih penting, bagaimana pemerintah berusaha untuk meyakinkan ekonomi Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Namun demikian, ini adalah kesalahan yang paling fatal menurut saya, bagaimana harusnya pemerintah secara wajar dan bijak memberikan dan menyuguhkan angka-angka dalam batasan rasional, emosional, dan faktual yang jauh lebih penting, hingga apa yang terucap, apa yang dianalisa dan disimpulkan, dan tentunya sepaham, satu paket dengan apa yang dirasakan oleh para pelaku ekonomi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya secara pribadi menganggap pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2026 5,6% adalah kebohongan yang disengaja yang dilakukan oleh Persebaya dan khususnya pemerintah Prabowo Gibran ini dalam keputusan-keputusan politik, bukan dalam dinamikanya sebagai wujud tanggung jawab secara keseluruhan tatanan dan pelaksanaan ekonomi. Dan tentunya ini sekali lagi sangat membahayakan, sekali lagi sangat menyudutkan, dan yang lebih parah adalah Anda sudah
memperkosa, Anda sudah menekan, dan Anda sudah memperdaya masyarakat hingga pada suatu saat menurut saya bencana-bencana real, bencana-bencana ekonomi dan politik sosial ini tentunya akan menjadi sebuah kenyataan yang paling pahit dan sadis, dan akan mempercepat sebuah kehancuran, kemunduran, bahkan punahnya kepercayaan publik terhadap apa yang sudah Anda mati-matian lakukan hanya untuk sebuah konsistensi dan juga sebuah propaganda terhadap golongan tertentu. Baik, terima kasih Pak Purbaya. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak percaya apa yang menjadi suguhan pertumbuhan ekonomi Anda. Apapun yang Anda tulis, apapun yang Anda ceritakan, dalam perspektif saya selaku pengusaha dan masyarakat menganggapnya tidak ada manfaat apapun yang saat ini Anda sampaikan dan Anda percayai sebagai seorang Menteri Ekonomi. Dan sekali lagi kepada Pak Prabowo, jangan mentah-mentah menelan, jangan terlalu percaya apa yang sudah Anda sajikan terhadap data-data, terhadap petunjuk dan juga kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh anak buah Anda. Selamat Indonesia terkutuk dengan informasi-informasi yang memang sengaja pemerintah diperdayakan dan dimanipulasi, dan itu wujud pembohongan yang sangat jahat kepada masyarakat. Terima kasih.